Adakah di sini di antara teman-teman yang sedang sibuk mondar-mandir cari kerja tapi tidak kunjung mendapatkan pekerjaan itu? Atau jangan-jangan ada di antara teman-teman yang sedang nganggur? Ketika video ini sampai ke beranda teman-teman, mungkin ini sudah jalannya dan sudah saatnya untuk teman-teman berpikir bahwa teman-teman tidak harus bekerja sama orang lain, tapi teman-teman menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Tapi sebelum lanjut, saya harap teman-teman mensupport channel ini dengan cara like dan subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam hiruk pikuk susahnya mencari pekerjaan, pernahkah teman-teman berpikir bahwa teman-teman harus menciptakan lapangan kerja sendiri? Tidak harus bekerja dengan orang lain, melihat bagaimana lentiknya telunjuk orang lain menunjukkan pekerjaan kita. Teman-teman, di sekitar kita sebetulnya banyak sekali potensi yang mungkin bisa kita kembangkan daripada kita sibuk mondar-mandir cari kerja yang tidak kunjung kita dapatkan pekerjaan itu. Dan salah satu potensi itu adalah pertanian. Kenapa harus pertanian, teman-teman? Alasan utamanya, yang pertama, pertanian itu selama manusia suka makan, pertanian akan selalu abadi, teman-teman. Bagaimana tidak? Apa yang kita makan itu sumbernya dari pertanian, teman-teman. Jadi sebetulnya pertanian itu punya potensi besar dan pangsa pasarnya luas, teman-teman. Yang penting bagaimana kita bisa menguasai ilmunya dulu, di bidang apa dulu kita bertaninya. Terus yang kedua, pertanian itu tidak akan pernah tergerus oleh perkembangan zaman, teman-teman. Jadi semakin zaman berkembang, justru teknologi di bidang pertanian itu akan semakin berkembang, akan lebih memudahkan kita sebagai petani untuk berinovasi, bahkan menekan biaya di pertanian kita. Terus yang ketiga, dalam sektor pertanian itu tidak ada istilah saingan, teman-teman. Beda dengan sektor lain, teman-teman. Kita misalkan usaha maju sedikit aja, pesaing itu sudah ngantri, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita di pertanian itu, semakin kita berkembang, semakin kita maju, justru kita akan semakin berjaya. Tidak ada istilah saingan dalam pertanian. Apakah menurut teman-teman itu bukan potensi besar? Memang dalam pertanian itu, untuk menikmati hasilnya itu kita butuh waktu, butuh proses yang lebih lama dari bidang lainnya. Karena bertani itu adalah proses. Cuman ketika kita sudah menguasai, ketika kita sudah berhasil, mulai dari pola tanam, dari istilahnya proses pemanenan, mau seperti apa kita mendapatkan hasil, kita bisa atur sendiri, teman-teman. Kita bisa schedulekan. Memang tantangannya di pertanian itu rumit, teman-teman, karena dalam pertanian itu adalah kita bagaimana kita sepenuhnya bergantung dengan faktor alam. Tapi hal seperti itu sebetulnya bisa kita minimalisir, teman-teman. Karena alam itu sebenarnya bukan menghambat keberhasilan petani, justru alam itu menyeimbangkan, teman-teman. Tinggal bagaimana kita menentukan mau di pertanian apa kita istilahnya mulai bertaninya. Kita harus pintar-pintar, kita harus bisa menganalisa antara resiko dan hasil itu seperti apa. Sebelum kita melanjutkan ke pertanian, kita cari dulu ilmunya. Kita cari banyak referensi supaya kita tidak terjebak dalam kerangka berpikir yang salah. Kerangka berpikir yang salah itu seperti apa? Jadi kerangka berpikir yang salah itu adalah dia yang tidak relevan ketika membandingkan. Jadi ketika kita membandingkan antara resiko dan hasil itu harus seimbang, kawan. Jadi hasil bandingkan dengan hasil, gagal bandingkan dengan gagal. Sebagai contoh, orang tidak mau bertani cabai karena bertani cabai itu resikonya besar. Jadi orang lebih memilih bertani kelapa misalnya, karena bertani kelapa itu lebih menguntungkan misalnya. Itu cara yang salah, teman-teman. Jadi ketika kita membandingkan itu, misalnya bertani cabai itu potensinya seperti ini, hasilnya seperti ini, resikonya seperti ini.
Terus bertani kelapa potensinya seperti ini, hasilnya seperti ini, resikonya juga seperti ini. Setelah kita punya pilihan, kita tentukan kita mau bertani apa, cari dulu ilmunya. Kita cari banyak referensi supaya kita yaitu tadi, kita itu tidak terjebak dengan kerangka berpikir yang salah. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang sekarang bertani cabai, ngelihat orang bertani kelapa sawit, dia ikut-ikutan nanti bertani kelapa sawit, cabenya ditinggalin. Ada yang sudah bertani kelapa sawit, harganya murah, kakao yang mahal, sawitnya ditebang diganti dengan kakao. Karena apa? Itu dari awal kerangka berpikirnya yang salah. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang nggak bekerja atau yang sedang mencari istilahnya pekerjaan, yuk kita mulai dari sekarang, kita berpikir bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi di sekeliling kita. Salah satunya itu bertani tadi. Mudah-mudahan ini sedikit bisa menginspirasi buat teman-teman, sedikit bisa membuka istilahnya cara pandang teman-teman bahwasannya kita mencari uang itu tidak harus bekerja dengan orang. Mudah-mudahan ini informasinya bermanfaat, dan jika bermanfaat silahkan teman-teman share ke teman-teman lainnya supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan sedikit motivasi ini. Nanti kita bahas lebih jauh lagi bagaimana dan bertani apa yang paling produktif untuk istilahnya kita bisa cepat mendapatkan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.